Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai neraca perdagangan di Indonesia tahun 2013 sampai 2022. Mata kuliah Ekonomi Moneter Fakultas Ekonomika dan Bisnis 2023. Baik, di sini anggota kami terdiri dari yang pertama ada Yulia Ismi dengan NIM akhir 0067, yang kedua ada Novia Putri dengan NIM akhir 0071, yang ketiga ada Alia Subari dengan NIM akhir 0079. Terakhir saya Demetra Pamungkas dengan NIM akhir 0085. Saya Novia Putri, mahasiswa Universitas Tukubang Semarang, angkatan 20 dengan NIM akhir 0071. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Perdagangan internasional berlangsung dalam bentuk kegiatan ekspor dan impor. Menurut Mankiwi tahun 2006, faktor-faktor produksi akan dipindahkan dari negara pengekspor ke negara pengimpor karena perbedaan biaya dalam perdagangan internasional, yaitu harga barang di luar dan di dalam negeri, serta biaya yang diperlukan untuk memindahkan barang dari satu negara ke negara yang lain. Perdagangan internasional melibatkan transfer kepemilikan barang atau jasa yang melintasi batas negara. Salah satu alat yang digunakan yaitu neraca perdagangan. Ekspor adalah barang yang dibeli oleh pembeli luar negeri, sedangkan impor adalah barang yang diproduksi di dalam negeri dan dibeli oleh pembeli dalam negeri juga. Semua negara yang terlibat dalam perdagangan internasional memiliki neraca perdagangan yang mencerminkan kegiatan ekspor impor. Selanjutnya, objek penelitian kami adalah neraca perdagangan negara Indonesia dengan data yang digunakan tahun 2013 sampai 2022 dan data neraca perdagangan per sektor menurut komoditas. Data-data tersebut kemudian diolah dengan menyoroti beberapa hal seperti sektor yang mengalami penurunan tren pergerakan neraca perdagangan. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang hasil pengumpulan data neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2013 sampai 2022, yaitu di mana nilai ekspornya mengalami surplus dan impornya mengalami defisit. Berikutnya saya di sini akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama yaitu ada bagaimana perkembangan neraca perdagangan non-migas di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Yang kedua ada bagaimana perkembangan ekspor di Indonesia dalam neraca perdagangan non-migas. Dan yang ketiga bagaimana perkembangan impor di Indonesia dalam neraca perdagangan non-migas. Tujuannya yaitu satu, untuk memberikan informasi tentang perkembangan neraca perdagangan non-migas di Indonesia. Yang kedua, untuk memberikan informasi perkembangan ekspor di Indonesia dalam neraca perdagangan non-migas. Yang ketiga, untuk memberikan informasi perkembangan impor di Indonesia dalam neraca perdagangan non-migas. Landasan teori. Definisi neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah bagian terpenting dari akun saat ini mencatat ekspor dan impor barang, biasanya dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Pada neraca perdagangan, biasanya dibedakan antara ekspor dan impor primer dengan ekspor dan impor non-primer. Surplus adalah ketika ekspor barang melebihi impor, dan itu mengatakan sesuatu tentang neraca perdagangan seimbang ketika nilai ekspor suatu negara sama dengan nilai impor negara tersebut. Nah, di sini ada 3 jenis neraca perdagangan, yaitu yang pertama neraca perdagangan surplus, yang kedua ada neraca perdagangan defisit, dan yang ketiga ada neraca perdagangan seimbang. Faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan ada 3, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, yang kedua ada nilai tukar, dan yang ketiga adalah daya saing produk. Pada slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang ekspor. Ekspor adalah perdagangan internasional yang mendorong pertumbuhan permintaan domestik yang mengarah pada pertumbuhan industri manufaktur besar serta struktur politik yang stabil dan institusi sosial yang fleksibel. Faktor terpenting penentu ekspor adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang yang dapat bersaing di pasar luar negeri. Ekspor secara langsung mempengaruhi pendapatan nasional. Ekspor bersih adalah perbedaan antara total ekspor suatu negara dan total impor.
Selanjutnya yaitu impor. Impor adalah kegiatan pembelian barang dari luar negeri. Dengan demikian, kedua negara-negara asing yang memiliki barang yang dibutuhkan Indonesia akan bekerja sama dalam ekspor dan impor. Kegiatan impor ini dilakukan oleh Indonesia pada saat harga barang yang bersangkutan di luar negeri lebih murah. Selanjutnya yaitu grafik perkembangan neraca perdagangan non-migas di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Yaitu di mana tahun 2013 sampai 2017 itu mengalami surplus dengan besar nilai 13.777 US dollar sampai dengan 25.264 US dollar. Kemudian pada tahun 2018 itu mengalami defisit dengan besar nilai 10 juta US dollar. Kemudian pada tahun 2019 sampai 2022 itu mengalami surplus sebesar 11.965 US dollar sampai dengan 89.773 US dollar. Selanjutnya yaitu grafik neraca perdagangan non-migas di mana ada ekspor dan impor. Pada grafik tersebut dapat kita lihat bahwa saat nilai ekspor ada di atas nilai impor, maka neraca perdagangan akan mencatatkan nilai surplus. Kondisi ini menjadikan semakin jauh jarak antara nilai ekspor dan impor, maka semakin jauh pula grafik neraca perdagangan dari garis nol. Sebagai contoh, pada tahun 2020 terjadi peningkatan impor secara signifikan. Pada saat yang sama, peningkatan ekspor tidak sebanding dengan impor. Hal ini menjadikan grafik neraca perdagangan Indonesia saat itu mengalami pergerakan yang menurun. Selanjutnya yaitu grafik nilai neraca perdagangan ekspor non-migas menurut komoditas. Ada hasil pertanian, ada hasil pertambangan, ada hasil industri, dan ada hasil barang dagang lainnya. Di mana hasil pertanian ekspor non-migas tahun 2013 sampai 2020 itu tidak mengalami pertumbuhan atau peningkatan, di mana dengan nilai 11%, tapi pada tahun 2021 itu mengalami pertumbuhan dengan besar 12%, dan pada tahun 2022 itu malah mengalami penurunan dengan besar 1%. Kemudian hasil pertambangan pada tahun 2013 sampai 2017 itu 13% sampai 10% mengalami penurunan. Pada tahun 2018 tumbuh sebesar 13%, tapi turun kembali pada tahun 2019 sampai 2022 sebesar 11% menjadi 2%. Kemudian pada hasil industri itu mengalami pertumbuhan pada tahun 2015 sebesar 9%. Baik, dari grafik tersebut, hasil pertanian dan industri pertumbuhan impor hampir sama di mana tahun 2013 sampai 2020 mengalami surplus defisit pertumbuhan dari sebesar 9% kembali ke 9%. Tahun 2021 sampai 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 12% menjadi 13%. Sedangkan hasil pertambangan berbeda dengan hasil sebelumnya, di mana yang awalnya impor dari tahun 2013 sampai 2020 pertambangan itu mengalami defisit sebesar 5% sampai 9%. Tahun 2021 sampai 2022 hasil pertambangan impor mengalami kenaikan dari 20% menjadi 26%. Baik, selanjutnya kesimpulan. Secara umum, pergerakan neraca perdagangan non-migas di Indonesia pada tahun 2013 hingga 2022 menunjukkan tren yang naik drastis. Neraca perdagangan sektor migas mengalami surplus pada tahun 2013 sampai 2017 sebesar 13.777.000 US dollar sampai 25.264 juta. Rendahnya nilai surplus non-migas pada tahun 2018 salah satunya dikarenakan harga komoditas yang cenderung melemah. Hal ini menjadikan grafik neraca perdagangan Indonesia saat itu mengalami pergerakan yang menurun.
Hal ini tercermin dari nilai ekspor. Salah satu prinsip yang terikat dengan perjanjian neraca perdagangan adalah kemudahan perusahaan KB atau kawasan berikat dan KIT, yaitu singkatan dari kemudahan impor tujuan ekspor. Upaya ini mengingatkan kita pada ketidakmampuan Indonesia dalam memproduksi barang modal sehingga pertumbuhan pendapatan ekspor harus ditopang oleh insentif impor. Baik, selanjutnya dalam neraca perdagangan Indonesia, ekspor pertanian tidak mampu mendominasi kendati potensi alam yang memiliki cukup besar. Hasil pertanian ekspor non-migas tahun 2013 sampai 2020 sebesar 11%, pertumbuhan atau peningkatan. Namun nilai ekspor non-migas di pertanian tahun 2022 menurun drastis menjadi 1%. Hasil pertanian dan industri pertumbuhan impornya hampir sama, di mana tahun 2013 sampai 2020 mengalami surplus defisit pertumbuhan sebesar 9%, kembali lagi ke 9%. Namun tahun 2021 sampai 2022 hasil pertambangan impor mengalami surplus sebesar 20% menjadi 26%. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.